Oke, baik teman-teman, kita ketemu lagi. Nah, pada mata kuliah keamanan komputer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi pengantar tentang keamanan komputer, yaitu pengantar keamanan komputer. Pada materi hari ini ada beberapa topik, ya, dan di akhir dari perkuliahan, ya, diharapkan teman-teman itu mampu, ya, memahami apa perbedaan antara data dan informasi, kemudian pentingnya tentang data pribadi, ya, teman-teman mampu memahami berbagai ancaman yang bisa terjadi pada data, kemudian memahami apa itu keamanan data dan resikonya seperti apa. Kemudian teman-teman memahami unsur-unsur dari keamanan, ada apa aja sih unsur-unsur dari keamanan. Nah, teman-teman juga memahami potensi kerugian akibat kebocoran data. Nah, terakhir, ya, teman-teman mampu memahami bagaimana, ya, menerapkan keamanan data yang baik. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana sih keamanan data itu untuk pertemuan kali ini. Nah, teman-teman lihat, ya, statistik di depan. Ini statistik dari Statiska. Rata-rata biaya yang dikeluarkan atau biaya yang ditimbulkan akibat kerugian kebocoran data. Nah, per tahun 2022, tahun lalu, ya, kebocoran data di sebuah perusahaan secara global, secara dunia, nah, kerugiannya mencapai 4,35 miliar US dollar. Nah, betapa besar dampak yang dihasilkan, dan teman-teman melihat setiap tahunnya angkanya itu lumayan besar, ya. Nah, di tahun 2022 juga kita mengalami kebocoran data, terutama di Indonesia, ya, terkait data-data marketplace, data-data kepemerintahan yang dibocorkan melalui forum-forum online dan diperjualbelikan. Nah, apa sih data itu? Nah, ya, kalau kita berbicara soal data, nah, data merupakan sebuah fakta yang tidak terorganisir. Nah, jadi, ya, kita ambil data adalah data merupakan sebuah fakta yang tidak terorganisir. Nah, teman-teman bisa lihat data itu, ya, bisa kita olah, yang tidak terorganisir itu kita olah menjadi sebuah informasi yang berarti. Nah, data bisa berbentuk bermacam-macam, ya, bisa teks, kemudian bisa gambar, ya, bisa angka, bisa simbol. Banyak banget komponen-komponen atau jenis-jenis dari data. Nah, nomor telepon yang teman-teman simpan di smartphone teman-teman, kemudian gambar yang teman-teman foto, ya, gambar yang teman-teman lihat di smartphone teman-teman ngambil foto, itu merupakan data. Nah, data mungkin kelihatan tidak berguna bagi kita, tapi data itu bisa berguna bagi orang lain. Nah, karena data dan informasi merupakan dua buah entitas yang bisa aja dibolak-balikan sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan peruntukannya seperti apa. Nah, ketika kita menganggap sebuah data tidak terlalu penting, ya, bisa jadi data tersebut merupakan hal yang penting bagi seorang attacker untuk melakukan serangan terhadap aset-aset digital kita. Nah, makanya kita akan mempelajari bagaimana mengamankan sebuah data. Nah, apa sih data dan informasi? Nah, apa sih yang membedakan data dan informasi itu? Nah, informasi adalah data yang diproses dan bermakna tertentu sehingga bernilai. Nah, jadi yang namanya informasi adalah data-data yang tidak terorganisir, diproses, ya, menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, perbedaan antara data dan informasi ini bersifat subjektif, ya. Jadi misalkan menurut Wilhelmus, data ada sebuah data, ya, hanya data bagi dia, ya. Menurut Niko itu adalah informasi karena subjektif.
Jadi satu orang bisa mengatakan itu data, satu orang bisa mengatakan itu informasi sesuai dengan nilainya, sesuai dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, data bagi satu orang ya dapat menjadi informasi, dan bagi orang lain hanya berupa data. Nah, ini contoh ya, misalkan waktu di mana kita membalas email, ya, ketika kita membalas email seseorang, bagi kita itu hanyalah data aja ya, hanya waktunya itu sebagai data. Tapi bagi orang lain, waktu tersebut bisa menjadi informasi untuk dia ketika dia ingin mencari tahu berapa lama sih kita membalas email tersebut. Ya, bagi kita ya mungkin itu bukan informasi apa-apa karena kita nggak membutuhkan data waktu tersebut. Tapi bagi orang lain, nah itu merupakan informasi. Oh, si John Ras balas email saya 10 menit. Ya, padahal bagi John Ras itu bukan informasi yang berarti bagi dia. Nah, kemudian penggunaan istilah data dan informasi ya dapat disesuaikan dengan konteks yang ada karena dia subjektif, tergantung penilaian dari masing-masing orang. Nah, perbedaan antara data dan informasi kita bisa bayangkan di kehidupan nyata antara musik dan noise atau kebisingan. Ya, bagi seseorang yang mungkin dia suka dengan suara kebisingan bisa menjadi musik bagi dia karena noise adalah campuran dari suara-suara, bisa saja dia menikmati, dia suka. Nah, musik informasi bagi dia. Tapi ada orang lain mengatakan ini bising sekali, ini noise. Nah, jadi antara data dan informasi ya subjektif, tergantung nilai dan pandangannya masing-masing. Nah, mengapa data pribadi itu penting? Nah, ketika berbicara data pribadi, data pribadi merupakan data yang membentuk identitas seseorang ya. Masing-masing dari teman-teman ya, masing-masing dari kalian memiliki identitas. Nah, teman-teman juga punya nama, teman-teman punya tanggal lahir, teman-teman punya email, nomor telepon, itu data pribadi teman-teman. Nah, nomor KTP, nomor SIM, dan banyak lagi. Nah, itu adalah data milik pribadi kita masing-masing ya. Kemudian informasi pribadi digunakan oleh attacker ya. Informasi pribadi bisa digunakan oleh attacker untuk menyerang seseorang ya, dari sisi finansial, dari sisi emosional ya. Kemudian dari sisi fisik ya, bisa aja seorang attacker itu memanfaatkan data-data pribadi untuk menyerang 3 aspek ini. Nah, kalau teman-teman lihat ya, akhir-akhir ini banyak sekali data-data pribadi itu dibagikan ya di forum-forum online atau di sosial media secara sadar ya ataupun tidak sadar ya. Kalau sadar, misalkan contoh yang Bjorka ya, dia menjual data pribadi, data hasil kebocoran kelemahan sebuah sistem. Nah, data yang secara tidak sengaja disebarkan, misalkan ya kalau kita foto alamat rumah ya, foto kartu kredit, atau kita nge-share email kita nge-share nomor telepon kita ke publik. Nah, kita nge-share di sosial media ya secara publik, kita nggak private informasi kita, itu kan kita memberikan data pribadi secara tidak sengaja. Mungkin bagi kita ya nggak masalah nomor handphone kita posting di Facebook misalkan, tapi itu bisa menjadi sebuah ancaman ya kepada kita tanpa kita sadari. Nah, informasi pribadi dapat dilindungi dengan berbagai cara, tapi cara yang paling efektif adalah menyimpan data-data pribadi teman-teman hanya untuk teman-teman sendiri ya. Kalaupun mau dibagi kepada orang lain, harus tahu kegunaannya buat apa ya. Jangan sampai teman-teman tidak menjaga data pribadi teman-teman sendiri sehingga merugikan teman-teman di kemudian hari ya. Nah, terkait data pribadi kita sudah membahas, kita akan masuk ke data organisasi. Nah, kenapa sih data organisasi atau data di sebuah perusahaan itu penting? Nah, ketika terjadi kebocoran dan pelanggaran data ya, yang bersifat komersial, bersifat organisasi atau perusahaan, dampaknya itu lebih besar dari apa yang kita perkirakan.
Nah, selain kehilangan uang, tentu saja organisasi bisa mengalami ya kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Itu yang paling penting. Ketika sebuah organisasi sudah kehilangan kepercayaan dari pelanggan, akan sulit untuk memperbaiki nama baik. Ya, ketika sebuah perusahaan dicap sudah jelek, ya ke depan orang mau percaya lagi sulit. Kehilangan data pelanggan atau kebocoran data pelanggan ya bisa menyebabkan sebuah tuntutan hukum ya, ketika ada sebuah perusahaan yang memang kita sebagai mitra atau sebagai kliennya, kita percayakan data kepada mereka, terus data tersebut dicuri oleh pihak ketiga atau dicuri oleh attacker, dibocorkan, data kita ikut tersebar. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan tuntutan hukum. Nah, apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan atau sebuah organisasi mengalami tuntutan hukum? Nah, tentu saja ya kerugian finansial, ya kehabisan waktu, buang-buang waktu dan tenaga. Nah, itu yang bisa terjadi ya. Kemudian kebocoran data dan pelanggaran data juga menyebabkan turunnya market share. Nah, ini kalau perusahaan udah IPO, teman-teman ngelihat ya beberapa kasus-kasus yang terjadi ketika perusahaan sudah IPO dan perusahaan tersebut ternyata memiliki kebocoran data, seperti kemarin sebuah marketplace tiba-tiba sahamnya turun ya, di luar negeri juga sama ya, terjadi serangan dan mengakibatkan kebocoran data, market share-nya turun. Nah, itu yang bisa terjadi pada sebuah organisasi. Nah, kenapa data di dalam sebuah organisasi itu penting? Kenapa harus kita bisa menjaga data tersebut kalau kita bekerja di dalam sebuah organisasi ya. Ancaman terhadap data. Nah, ini ada berbagai ancaman terhadap data. Ancaman pertama yang paling besar ya dampaknya, yang paling besar dampaknya adalah ancaman dari bencana alam. Nah, bencana alam seperti ya angin topan, gempa bumi, banjir, kemudian tsunami. Nah, itu kan sebuah bencana yang mungkin ya tidak terprediksi. Bisa diprediksi tapi kebanyakan tidak terprediksi. Nah, ketika bencana tersebut terjadi, nah, apa dampaknya bagi sebuah data? Nah, dampak terbesar ya data itu hilang, data itu hancur. Bencana alam mungkin tidak selalu bisa kita prediksi, tapi kita bisa memprediksi akibatnya dari bencana alam ya. Akibatnya kita bisa prediksi ketika terjadi banjir. Nah, kalau banjir ini mengenai data center ya atau merendam komputer, nah tentu saja pasti akan merusak data-data yang ada di perangkat tersebut. Nah, kita bisa mengetahui bencananya seperti apa, kita bisa mengetahui akibatnya seperti apa. Nah, makanya kita harus mempersiapkan ya bagaimana kita melindungi data-data dari bencana alam ini. Nah, yang kedua, ancaman yang paling sering terjadi adalah ancaman dari diri sendiri. Nah, kita tidak sengaja menghapus ya, tidak sengaja ngedelete, tidak sengaja mereplace. Ya, teman-teman buat tugas ya, buat laporan nggak sengaja ke delete. Ya, kalau dari hard disk mungkin bisa kita recover, tapi teman-teman simpannya di flash disk, simpannya di memory card. Nah, itu nggak bisa di recover ya, akan sulit di recover. Apalagi kalau teman-teman ngerjain pakai 2 buah laptop, laptop yang pertama sudah selesai, laptop yang kedua masih setengah, nggak sengaja ketimpa dari laptop kedua ke laptop yang pertama. Nah, jadi ini merupakan ancaman yang bisa terjadi pada data ya. Nah, jadi penghapusan data akibat diri kita sendiri. Nah, kita ceroboh dalam menggunakan perangkat. Nah, kemudian kita juga biasanya kalau pergi ke area publik atau di kampus seperti ini, di kelas. Nah, di kelas kan kita bisa katakan juga area publik ya.
Nah, teman-teman bawa laptop, buka laptop, kemudian teman-teman ngerjain tugas, istirahat, laptopnya nggak di lock ya, laptopnya nggak dikunci. Nah, ketika ada orang lain masuk atau ada teman yang nggak suka sama kita, datanya dihapus. Nah, itu kan bisa menjadi kecerobohan dari kita juga ya, kecerobohan dari kita walaupun tindakan dari orang lain. Nah, kemudian ancaman dari orang lain. Nah, ini juga ancaman yang memang diniatkan dari orang lain ya, misalkan seorang penyerang ya, seorang hacker ya, melakukan hacking, melakukan phishing, melakukan skimming ya. Jadi modus-modus yang biasa dilakukan oleh seorang penyerang untuk menyerang data kita ya, untuk mendapatkan data kita. Mereka mencuri data kita untuk menyerang finansial, untuk menyerang emosional ya, menyerang fisik. Nah, jadi 3 elemen itu bisa diserang oleh mereka. Nah, apa itu keamanan data? Nah, ketika berbicara soal data ya, tadi ada ancaman, kemudian apa itu data dan perbedaannya dengan informasi. Apa sih keamanan data? Nah, ketika kita berbicara soal keamanan data ya, kita ambil kata keamanannya dulu. Nah, dalam istilah teknologi ya, keamanan adalah proses melindungi informasi dan infrastruktur yang menyimpan data tersebut, nah, atau yang menyimpan informasi tersebut. Nah, dari apa? Dari akses yang tidak sah ya, akses yang tidak sah atau penyalahgunaan akses. Nah, keamanan itu bertujuan untuk melindungi komputer ya, melindungi smartphone teman-teman, melindungi jaringan komputer atau informasi apapun yang disimpan ya di dalam sebuah teknologi ya. Tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan seperti melindungi ponsel dan laptop kita menggunakan antivirus, kita menggunakan firewall atau menggunakan password yang kompleks, itu adalah salah satu contoh tindakan dalam keamanan data. Nah, kita akan belajar lebih detail tentang keamanan data. Nah, mengapa sih kita butuh keamanan data? Nah, ketika ada sebuah program yang berbahaya, malicious application atau malicious software seperti virus, worm, ya, trojan, spyware, menginfeksi hampir 90% ya perangkat-perangkat yang terkoneksi ke internet ya, secara sadar ataupun tidak sadar. Apalagi kalau teman-teman yang suka mendownload file-file dari situs-situs yang tidak resmi ya, file-file yang bajakan ya, atau suka mendownload mengakses sebuah situs-situs streamer yang ilegal. Biasanya kan ada pop-up yang tiba-tiba teman-teman mendownload sesuatu, nggak tahu apa yang di-download, teman-teman penasaran, diklik .exe. Nah, itu bisa menginstal malware di perangkat teman-teman. Nah, ketika berbicara soal keamanan data ya, komputer yang bisa kita bilang komputer yang digunakan secara personal atau komputer yang berada di rumah memiliki kerentanan atau kelemahan penyerangan yang lebih besar dibandingkan komputer yang berada di organisasi. Nah, ketika kita berbicara komputer yang berada di organisasi, tentu saja di sisi organisasi atau sisi perusahaan, mereka sudah menyiapkan antisipasi atau policy prosedur bagaimana menangani keamanan data. Tapi bagi kita, bagi pengguna biasa, apalagi bagi orang tua kita misalkan di rumah, mungkin tidak akan pernah berpikir bagaimana keamanan sebuah data. Ya, kita hanya gunakan sebuah komputer, ya kita pakai komputer aja ya, tanpa memikirkan bagaimana keamanan data pribadi kita. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, penggunaan network atau penggunaan jaringan, penggunaan internet pertumbuhannya sangat masif sekali ya, pertumbuhannya sangat banyak ya, memungkinkan makin banyak kesempatan seorang attacker melakukan serangan. Nah,
Dan sekarang untuk melakukan sebuah serangan ya, tidak perlu memiliki skill yang begitu advance, tidak perlu memiliki skill yang begitu mahir. Banyak sekali tools yang dibuat ya untuk melakukan serangan. Tinggal searching ke Google, ke mesin pencari, download, testing, melakukan serangan ya. Ada istilahnya script kiddis. Nah, script kiddis adalah seorang hacker yang dia hanya menggunakan tools yang disediakan, dan itu berefek pada rusaknya atau kebocoran sebuah data. Nah, elemen keamanan. Nah, elemen utama dari keamanan adalah CIA, ya, ada confidence, integrity, dan availability. Nah, ada 3 CIA ya, triad CIA ini komponen utamanya atau elemen utamanya. Nah, di sini saya tambahkan authenticity dan non-repudiation. Nah, kita akan berbicara soal confidentiality ya, tentang kerahasiaan. Nah, salah satu elemen utama adalah kerahasiaan. Ketika kita berbicara soal kerahasiaan, ya, di sini memastikan bahwa sebuah informasi, sebuah data hanya bisa diakses oleh seseorang atau user yang memang memiliki autentikasi, ya, memiliki autentikasi terhadap data tersebut. Nah, mereka yang memiliki akses. Kemudian integrity, ya, integritas. Nah, di sini memastikan bahwa data yang berintegritas adalah data yang akurat, ya, data yang lengkap dan dia bentuknya asli, tidak dirubah oleh orang yang tidak memiliki akses, tidak dirubah oleh orang-orang yang tidak memiliki autentikasi. Nah, kemudian availability. Nah, di sini adalah ketersediaan. Nah, berbicara soal ketersediaan, nah, di mana kita atau dari sisi keamanan ya memastikan bahwa data dan informasi itu selalu tersedia, ya, selalu tersedia bagi mereka yang memang memiliki akses, ya, bagi mereka yang memiliki otorisasi untuk mengaksesnya, ya. Jadi mereka yang berwenang memiliki akses, mereka bisa akses kapanpun. Jangan sampai data ini hilang ya, atau data ini tiba-tiba tidak bisa diakses, ya, namanya availability. Kemudian ada authenticity. Nah, di sini berbicara soal otentisitas atau keaslian. Nah, keaslian adalah bisa kita bilang ya, keaslian di sini bahwa data yang dikeluarkan itu benar-benar asli. Contohnya seperti apa untuk membedakan keaslian? Nah, misalkan teman-teman mendapatkan sebuah informasi dari email ya yang mencatut sebuah bank. Nah, kalau informasi itu asli atau orisinal, nah, kita bisa melihat bahwa informasi itu benar-benar dikeluarkan oleh lembaga bank tersebut. Tapi kalau informasi tersebut bukan berasal dari bank yang sah, ya, kita lihat dari pengirimnya, ya, kita lihat dari header emailnya. Nah, kalau dia tidak sesuai dengan lembaga bank tersebut, ya, berarti data tersebut tidak asli. Nah, kemudian elemen keamanan yang terakhir adalah non-repudiation. Nah, ini artinya non-penolakan. Nah, di mana ya ketika kita berbicara non-repudiation, seseorang itu tidak bisa menolak atau tidak bisa menyangkal bahwa dokumen tersebut memang dibuat oleh dia. Nah, yang namanya keamanan data-data penting. Nah, sekarang ada istilah digital signature, ya, digital signature. Kita bisa membubuhi tanda tangan, ya, membubuhi tanda tangan di dokumen kita, dan kita ketika terjadi masalah ya pada dokumen tersebut, kita nggak bisa menyangkal bahwa itu bukan kita, atau bagi user dia nggak bisa menyangkal bahwa itu bukan dia yang merubah. Nah, itu non-repudiation. Nah, potensi kerugian akibat serangan keamanan ya, atau akibat ancaman-ancaman keamanan. Yang pertama ada financial loss, tentu saja ya, kehilangan keuangan, kehilangan finansial. Kemudian ada unavailability resource. Nah, jika
komputer kita atau resource kita, perangkat-perangkat kita terkena serangan, nah, perangkat kita bisa saja digunakan oleh hacker atau seorang attacker ya, memanfaatkan resource-resource yang ada. Nah, komputer kita dijadikan zombie untuk melakukan serangan DDoS, komputer kita digunakan untuk mining. Nah, itu bisa menghabiskan CPU, menghabiskan RAM ya. Kemudian pencurian dan penipuan identitas. Nah, ketika seseorang atau sebuah perusahaan terkena serangan, bisa jadi ya ada identitas yang dicuri dan identitas tersebut digunakan untuk penyalahgunaan. Ya, bisa aja digunakan fotonya atau datanya digunakan untuk profil sosial media, kemudian ngechat orang lain untuk melakukan peminjaman uang, dan itu sering terjadi ya. Mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan pesan atau chatting dari teman yang merasa kenal, minjam uang dan lain-lain, padahal itu bukan orang tersebut. Nah, kemudian ada kehilangan kepercayaan. Ini yang juga penting. Ketika perusahaan mengalami serangan keamanan, ya bisa jadi kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan tersebut hilang. Nah, jadi dampak yang lumayan besar. Nah, bagaimana memulihkan nama baik membutuhkan waktu yang lama, bahkan memulihkan nama baik itu sulit, apalagi kalau seorang klien atau seorang mitra ya data-data pribadinya sampai bocor. Nah, bocornya bukan karena kesalahan pribadi, tapi gara-gara kesalahan perusahaan yang kita percayai. Nah, tentu saja kita nggak akan mau gunakan lagi. Nah, kemudian penghapusan ataupun pencurian data. Nah, jadi kalau komputer kita terkena serangan atau perusahaan terkena serangan, ya data-datanya dihapus. Ya, misalkan terkena serangan ransomware. Nah, data-data yang ada di laptop akan di-download, di-encrypt ya, dihapus dan meminta tebusan. Nah, itu contoh yang bisa terjadi. Nah, bagaimana menerapkan keamanan? Nah, ada 3 elemen utama atau 3 step yang bisa kita lakukan. Pertama, itu ada pencegahan. Nah, di tahapan pencegahan, teman-teman bisa melakukan tindakan awal seperti menginstal antivirus, ya, menginstal firewall. Kemudian, teman-teman juga kalau mau mendownload sebuah file, pastikan download dari tempat-tempat yang aman ya, tempat-tempat yang memang legal. Nah, kemudian teman-teman melakukan scanning virus secara rutin. Nah, itu merupakan tindakan pencegahan di awal. Kemudian ada fase maintenance. Nah, maintenance merupakan support atau pendukung dari tindakan pencegahan, di mana teman-teman bisa melakukan update virus definition di antivirusnya. Jadi teman-teman memperupdate atau memperbaharui ya kamus-kamus virus yang ada di antivirus. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Kemudian teman-teman juga bisa membersihkan caching browser ya, kemudian mengupdate firewall-nya. Nah, di sisi maintenance. Kemudian di tahapan reaction, nah ketika teman-teman sudah terkena serangan atau perangkat teman-teman terkena serangan, teman-teman bisa melakukan reaction ya, melakukan aksi ya di reaction ini. Nah, jadi insiden yang terjadi, teman-teman harus ngapain sih? Nah, ini teman-teman bisa ya, misalkan matikan komputernya dari jaringan ya, cabut jaringannya supaya tidak terkoneksi ke jaringan dulu. Kemudian teman-teman bisa install ulang. Nah, itu kan contoh dari reaksi ya akibat insiden keamanan. Nah, kita masuk pada ringkasan materi pada hari ini. Nah, data adalah informasi yang berupa objek atau entitas, kemudian informasi merupakan data yang sudah diproses ya, sehingga menjadikan sebuah informasi yang bernilai. Kemudian informasi pribadi ya, ini bisa digunakan oleh penyerang ya untuk menyerang seseorang dari finansial ya, kemudian emosional dan fisik. Nah, kemudian keamanan komputer adalah perlindungan
sistem komputasi, ya, dan data yang disimpan di dalamnya. Nah, kemudian ketika berbicara soal elemen keamanan, ya di sana ada kerahasiaan, ada integritas, ada ketersediaan, ada keaslian, dan non penolakan. Ya, jadi ketika berbicara soal elemen, nah, elemen dasar hanya ada 3, ya, CIA, confidential, integrity, dan availability. Nah, oke. Resiko keamanan bagi pengguna rumahan atau pengguna perseorangan, ya, akan lebih besar, ya, resikonya dibanding pengguna di sebuah organisasi, karena biasanya dalam organisasi atau perusahaan mereka sudah memiliki tim IT yang memang mensupport ketika terjadinya pelanggaran keamanan, ya. Tapi kalau bagi individual di rumah, nah biasanya kita atau keluarga kita, orang tua kita, ya, tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nah, potensi akibat serangan ya lumayan banyak, ya. Ya, ada financial cost, kerugian finansial, kemudian penggunaan resource yang tidak seharusnya, kemudian pencurian data, ya, menggunakan data hasil curian untuk penipuan, ya, dan lainnya, ya. Tindakan yang bisa kita lakukan untuk keamanan data adalah pencegahan, ya, pemeliharaan, dan reaksi. Nah, inilah 3 fase yang bisa kita terapkan ketika kita ingin mengamankan sebuah data. Nah, oke, baik teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi. Nah, ada 3 soal diskusi yang perlu teman-teman diskusikan dengan teman kelompoknya, ya. Yang pertama, nah, ada seseorang bernama Rizky, dia ke ATM, ya, ingin mengambil uang untuk pembayaran uang kuliahnya. Nah, ketika Rizky sudah memasukkan kartu ATM-nya ke mesin ATM dan Rizky ingin menginputkan atau menekan PIN di mesin ATM tersebut, nah, Rizky melihat dari cermin ATM ada seseorang yang berusaha mengintip dari bahunya Rizky, ya, apa yang ditekan, PIN berapa yang ditekan. Nah, jika teman-teman menjadi Rizky, apa yang akan teman-teman lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, jika terjadi kebocoran data, nah, tindakan apa yang akan teman-teman ambil? Nah, apalagi kalau data teman-teman itu masuk ke salah satu data yang bocor. Yang ketiga, ya, misalkan teman-teman membeli sebuah laptop baru atau tablet baru, nah, apa yang akan teman-teman lakukan, ya, tindakan keamanan apa yang akan teman-teman lakukan untuk menjaga keamanan data di perangkat baru tersebut? Nah, silahkan teman-teman diskusikan. Saya kasih waktu sekitar 20 menit, ya, diskusi dengan kelompoknya. Nanti perwakilan dari kelompoknya bisa menanggapi diskusi, dan saya harap kelompok yang lain juga bisa saling menanggapi, ya, diskusi yang ada. Oke, silakan dikerjakan. Oke, jadi untuk nomor 1 menurut saya mungkin Rizky bisa menegur dulu ya orang di belakangnya, bilang mungkin, Pak, maaf tapi ini privasi saya, Bapak tidak boleh ngintip-ngintip gitu ya. Terus mungkin selain itu Rizky juga bisa, ya, pas lagi ngepin mungkin badannya biar ketutupan gitu. Jadi menurut saya itu. Nah, terus untuk yang pertanyaan nomor 2, kalau misalnya kebocoran data, ya mungkin tindakan yang bisa dilakukan itu berbeda-beda tergantung dari tingkat tingkat kepentingan datanya, ya. Contohnya kayak cuman misalnya kayak password. Nah, password itu kan ada kayak cuman password akun IG sama password mungkin email kerja. Nah, itu kan beda ya tingkat urgensinya. Jadi mungkin kalau misalnya password akun IG kita bisa tinggal ganti password saja, mungkin aman. Tapi misalnya kalau misalnya password email kerja itu kan bahaya ya. Kalau misalnya email password kerja udah dapat, baru orang itu udah dapat aksesnya, nah itu mungkin bakal lebih berabe
Jadi mungkin kita perlu tindakan yang lebih dalam lagi, mungkin kita harus ngomong ke klien-kliennya. Jadi ini bukan email saya lagi, atau mungkin ada email yang mencurigakan yang diterima, mohon untuk tidak digubris. Nah, mungkin itu. Untuk yang nomor 3, kalau misalnya kita punya laptop atau tablet baru, hal pertama yang mungkin saya lakukan itu install antivirus ya, itu udah penting. Terus kita bisa cek firewallnya, apakah firewallnya itu up to date. Setelah itu kita juga bisa langsung scan. Kalau misalnya ada, siapa tahu penjualnya itu nakal atau gimana, dia taruh spyware, taruh malware di situ. Jadi kita bisa cek dulu apakah perangkat itu aman, bersih. Nah, setelah itu baru kita bisa taruh barang data-data yang mungkin penting bagi kita. Jadi itu saja menurut saya. Terima kasih. Oke, kasih applause ya untuk Wilhelmus. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan diskusinya? Pertanyaan nomor 1, menurut pendapat saya, yang pertama perlu Rizky lakukan adalah mengganti PIN. Setelah itu Rizky harus melapor mungkin kepada security dari bank tersebut agar dia bisa segera mengecek CCTV di ATM tersebut agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak ATM. Oke, baik. Faris, yang nomor 2 gimana menurut kamu? Untuk nomor 2, jika kebocoran data itu seperti password, nomor HP atau lain sebagainya, yang bisa kita lakukan adalah mengganti password. Kalau nomor HP mungkin kita bisa ganti nomor HP kita jika itu memungkinkan untuk dilakukan. Jika itu merupakan seperti data-data perusahaan, yang bisa kita lakukan adalah melapor kepada pihak polisi. Oke ya, baik sekali jawabannya. Untuk yang nomor 3, pertanyaan terakhir. Untuk nomor 3, jika kita membeli laptop atau tablet yang baru, pertama kali yang harus kita lakukan adalah update software, di mana itu juga akan mengupdate keamanan dari perangkat tersebut. Lalu kita bisa mengunci laptop atau tablet kita dengan PIN, password, atau menggunakan sistem. Oke, ya terima kasih Farid, kasih tepuk tangan. Satu lagi untuk yang dijawab. Steph. Menurut saya untuk nomor 1 itu kan dia di sana bilangnya ketika masih mulai memasukkan PIN, berarti kan PIN-nya belum dimasuk secara total. Jadi mungkin yang bisa dilakukan itu cancel transaksinya mungkin, jadi tunggu waktu sebentar dulu, tunggu orangnya pergi atau bagaimana. Atau kedua mungkin kalau sudah PIN-nya sudah dimasukin semua, kita bisa menggantikan PIN-nya setelah transaksi itu agar memastikan tidak bocor data kita. Kemudian kedua itu untuk nomor 2, jika terjadi dugaan kebocoran data, kan perlu tergantung juga jenis datanya seperti tadi Faris bilang. Kalau misalnya datanya jenisnya itu yang bisa diganti, maka harus segera diganti. Tapi kalau misalnya data yang bersifat lebih personal macam NIK dan lain-lain itu mungkin harus segera dilaporkan. Kemudian untuk yang nomor 3, setelah membeli laptop atau tablet baru, biasa langkah tindak keamanan yang bisa diambil itu yang pasti mengupdate sistem operasinya seperti Windows dan lain-lain agar paling terupdate gitu security-nya. Lalu juga memastikan bahwa kita memiliki mungkin untuk pertama kali masuk itu ada PIN autentikasinya gitu aja. Oke, baik, terima kasih. Kasih applause. Ya. Oke, baik teman-teman, ya tadi jawaban dari Wilhelmus ya, itu cukup menarik ya. Nomor 1 ya, ketika Wilhelmus menjadi seorang Rizky ya, dia akan menegur baik-baik ya. Jadi kalau ada seseorang yang ingin mengintip, misalkan teman-teman masukin PIN di ATM ya, bisa kita tegur. Kalau kita tegur orang tersebut tidak mau mendengar ya, mungkin kita bisa melaporkan pada pihak terdekat ya, security atau penjaga yang ada di ATM tersebut ya, untuk membantu menjaga kita atau menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ya, tadi mengganti password ya. Kalau untuk password sosial media mungkin bisa langsung diganti. Password untuk kerjaan kantor mungkin kita bisa mengabarkan ya, Wilhelmus mengabarkan klien-klien yang lain bahwa emailnya kena hack. Jika ada
pesan atau email dari diri dia yang mengatakan bahwa melakukan tindakan peminjaman dan lain-lain itu bukan dari diri dia. Kemudian yang terakhir ya menginstal antivirus, melakukan scanning. Ya, jangan sampai laptop baru yang dibeli ternyata kita nggak sadar telah dipasang spyware, ya, dipasang trojan oleh penjual, karena kita nggak tahu, kita harus mengamankan data kita. Oke, baik, sekali lagi terima kasih teman-teman ya atas kehadirannya. Kita akhiri kelas pada hari ini ya. Ya, oke, sampai ketemu di minggu depan.